Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Retno Kusmaningrum, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Machine Learning atau pembelajaran mesin. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Erlani Galip, yang kedua ada Kamal Arik, yang ketiga ada Mahardika Putawardana, dan yang terakhir ada Mulia Irwansyah. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi-materi terkait dengan machine learning. Di sini ada beberapa submateri atau bagian-bagian materi dari yang akan kita paparkan. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan machine learning, yang kedua ada menyebutkan dan menjelaskan tipe-tipe pembelajaran dalam machine learning, dan yang ketiga ada contoh-contoh penerapan machine learning dalam berbagai bidang. Baik, di sini ada yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan machine learning? Menurut expert system pada tahun 2017, machine learning adalah aplikasi atau bagian dari kecerdasan buatan yang membuat sistem memiliki kemampuan belajar secara otomatis dan meningkatkan kemampuannya berdasarkan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam hal ini, program komputer tidak ditulis secara statis. Fokus machine learning terdapat pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan belajar dari data tersebut. Machine learning juga dapat didefinisikan sebagai algoritma yang bertujuan untuk menemukan dan mengaplikasikan pola-pola di dalam data. Algoritma pada machine learning menggunakan teknik-teknik statistik untuk menemukan pola-pola tersebut. Selanjutnya ada menurut Vagela pada tahun 2020, machine learning adalah ilmu yang memungkinkan komputer berperilaku seperti manusia, di mana komputer dapat meningkatkan pemahamannya melalui pengalaman atau dengan berjalannya waktu secara otomatis. Kemampuan belajar tersebut diperoleh dengan mengakses data dan informasi secara terus-menerus. Di sini ada definisi lain mengenai machine learning. Machine learning ini merupakan subbidang dari artificial intelligence atau AI. Dapat dilihat sebagai blok bangunan atau mengaktifkan komputer atau mesin untuk meningkatkan kemampuannya berdasarkan pengalaman, yaitu belajar dari data. Demikian adanya kecerdasan seperti manusia. Ini merupakan konsep teoritis. Ada berbagai teknik dengan berbagai implementasi. Berdasarkan paparan yang saya paparkan tadi, terdapat beberapa kata kunci, yaitu belajar, kecerdasan buatan, kode program tidak eksplisit, dan data masukan. Berdasarkan kata kunci tersebut, machine learning dapat didefinisikan sebagai suatu algoritma atau program komputer yang dapat membuat sistem menjadi cerdas dengan mempelajari data-data yang tersedia, di mana algoritma atau program tersebut tidak didefinisikan secara eksplisit. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kamal. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe pembelajaran machine learning. Boleh di next. Ada 3 tipe pembelajaran machine learning. Yang pertama ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Pada supervised learning sendiri adalah salah satu tipe utama dalam machine learning di mana algoritma belajar dari data yang telah diberi label. Dalam supervised learning model, machine learning dilatih untuk mengenali pola antara input data dan label output. Tujuan akhir pada learning ini untuk mempelajari suatu fungsi yang dapat memetakan input ke output yang benar atau mendekati dengan akurasi yang tinggi. Supervised learning dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tipe outputnya dan berdasarkan separability dan linearity. Boleh di next. Yang pertama berdasarkan tipe outputnya ada klasifikasi. Jenis supervised learning yang digunakan untuk memprediksi kelas atau label dari data baru berdasarkan kelas atau label yang telah diberikan pada data latih. Contohnya, aplikasi klasifikasi adalah pengenalan wajah, klasifikasi spam email, dan klasifikasi jenis bunga. Lalu ada regresi. Jenis supervised learning ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik dari data baru berdasarkan nilai numerik yang telah diberikan pada data latih. Contoh aplikasi regresi adalah prediksi harga rumah, prediksi suhu, dan prediksi penjualan. Lalu berdasarkan separability dan linearity, ada linearly
separable, jenis supervised learning yang digunakan ketika data dapat dipisahkan dengan jelas menggunakan garis lurus atau hiperbidang. Contohnya ada regresi linear dan SVM. Lalu ada non-linearly separable, jenis supervised learning yang digunakan ketika data tidak dapat dipisahkan dengan jelas menggunakan garis lurus atau hiperbidang. Contohnya ada regresi logistik dan jaringan saraf tiruan. Lalu ada tipe kedua yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning sendiri adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel menggunakan algoritma machine learning. Pada pembelajaran ini, model berusaha untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa adanya label atau petunjuk eksplisit. Tujuan utama dari learning ini mengelompokkan atau mengurutkan data menjadi kategori atau klaster berdasarkan kesamaan atau karakteristik yang tersembunyi. Terdapat dua jenis unsupervised learning, yaitu clustering dan dimensionality reduction. Bisa di back. Coba next slide. Yang pertama ada clustering. Di sini clustering merupakan metode pengelompokan data secara otomatis menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan tanpa adanya label atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Clustering sendiri bisa di back dulu. Clustering sendiri merupakan salah satu tipe unsupervised learning yang paling umum digunakan untuk menemukan struktur dan pola dalam data. Terdapat beberapa tipe clustering pada algoritma unsupervised learning seperti K-means clustering dan hierarchical clustering. Lanjut. Lalu ada dimensionality reduction. Dimensionality reduction pada unsupervised learning adalah teknik untuk mengurangi dimensi data dengan mempertahankan informasi penting dari data tersebut. Teknik ini dapat digunakan untuk mengurangi overfitting, meningkatkan efisiensi dan kinerja model, serta mempermudah visualisasi data. Beberapa teknik dimensionality reduction pada unsupervised learning yang umum digunakan antara lain Principal Component Analysis atau PCA dan TSNE dan autoencoder. Lalu yang terakhir ada reinforcement learning. Pada learning ini, metode pembelajaran berbasis feedback, di mana agen belajar berperilaku di lingkungan dengan melakukan tindakan dan melihat hasil tindakan. Tujuan dari learning ini sendiri untuk membuat agen belajar memaksimalkan reward atau penghargaan yang diterima dari lingkungan. Beberapa contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari adalah game, robotika, dan kendaraan otonom. Lalu ada beberapa komponen utama dalam reinforcement learning, yaitu ada pertama agen, lalu lingkungan, tindakan, hadiah, kebijakan, dan fungsi nilai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mulya. Oke, terima kasih Kamal. Di sini kita masuk ke penerapan machine learning dalam berbagai bidang. Contoh-contohnya di sini dalam berbagai kesehatan, hukum, keuangan, politik, pertanian, peternakan, dan budaya. Oke, yang pertama ini ada di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini contohnya Siox Healthy mendukung platform DataFun switchboard-nya dengan pembelajaran mesin untuk memberi para profesional perawatan kesehatan akses lebih cepat ke data pasien. Organisasi dapat mengembangkan kontrol yang dipersonalisasi dalam platform, memungkinkan staf untuk mengirimkan permintaan untuk jenis data tertentu. Teknologi Siox Health juga mengikuti aturan kepatuhan privasi untuk menjaga keamanan catatan kesehatan elektronik pasien. Lalu yang kedua ini ada di bidang hukum dengan pengoptimalan proses hukum. Machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi bottlenecks dalam proses hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi.
Ini dapat mencakup pengelolaan kalender pengadilan, alokasi sumber daya, dan manajemen dokumen. Lalu yang ketiga ini ada di bidang keuangan, contohnya pengelolaan resiko asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan machine learning untuk mengelola risiko dan menentukan premi asuransi. Algoritma machine learning dapat menganalisis data seperti riwayat klaim, cuaca, dan faktor risiko lainnya untuk memprediksi kemungkinan klaim di masa depan. Ini membantu perusahaan asuransi dalam mengatur premi yang lebih akurat dan mengelola risiko dengan lebih baik. Lalu, yang keempat ini ada di bidang politik. Di bidang politik ini contohnya pengawasan pemilu. Machine learning digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam pemilihan. Sistem pemantauan dapat menggunakan kamera dan sensor untuk memantau lokasi pemilihan umum, dan algoritma machine learning dapat mengidentifikasi perilaku mencurigakan seperti intimidasi pemilih atau kecurangan suara. Ini membantu memastikan integritas pemilihan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mardika. Baik, terima kasih Mulia. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penjelasan bidang pertanian. Di next. Nah, jadi untuk contoh penerapan di bidang pertanian tuh yaitu pengawasan perkembangan tanaman. Dengan menggunakan drone dan kamera berbasis citra, machine learning dapat digunakan untuk memantau perkembangan tanaman secara visual. Ini memungkinkan petani untuk melihat perubahan dalam tingkat pertumbuhan dan kesehatan tanaman dengan lebih detail, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan, seperti pemupukan tambahan atau pengendalian hama. Next. Nah, selanjutnya nih ada di bidang peternakan. Untuk di bidang peternakan, penerapannya itu contohnya adalah optimasi pakan dan nutrisi. Jadi di sini machine learning digunakan untuk mengoptimalkan formulasi pakan hewan. Ini melibatkan analisis data nutrisi, kondisi hewan, dan performa pertumbuhan. Dengan algoritma machine learning, peternak dapat menghasilkan rekomendasi pakan yang sesuai untuk setiap kelompok hewan, meminimalkan biaya pakan sambil memaksimalkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Next. Nah, yang terakhir ada bidang budaya. Untuk penerapan di bidang budaya ini, contohnya adalah penggolongan karya seni. Machine learning dapat digunakan untuk mengkategorikan dan menggolongkan karya seni berdasarkan gaya, periode, atau pengaruh seniman tertentu. Ini membantu museum dan galeri seni dalam pengelolaan koleksi mereka dan memudahkan pencarian bagi peneliti maupun pengunjung. Nah, untuk penjelasannya cukup dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Erlan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mardika, Kamal, dan Mulia atas pemaparannya. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi mengenai machine learning yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Wes, itu ada Pano tadi.